Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Budi Kuswandi SPDI, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2023. Asal sekolah SD 05 Pulau Kumpai, Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya akan merefleksikan pembelajaran yang telah diikuti selama CGP dari modul 1.1 hingga saat sekarang ini tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang disampaikan ada 3 yang hingga saat sekarang ini masih sejalan dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini. 3 semboyannya adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, dari depan memberikan contoh yang baik. Ing Madio Mangun Karso, dari tengah memberikan motivasi atau dorongan. Tut Wuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan untuk lebih bersemangat di dalam pengembangan pendidikan. Semboyan ini masih sejalan dengan perkembangan pendidikan yang ada di negara Indonesia, dan ada 3 konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, 3 konsep perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kodrat alam. Di dalam pengembangan kurikulum, kita diperlukan memahami kodrat alam ini, sehingga di dalam pengembangan kurikulum kita lebih maksimal nantinya. Keadaan alam suatu daerah tidaklah sama. Kita ambil contoh daerah Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah Riau, alamnya itu jauh berbeda. Sumatera Barat dipenuhi dengan pegunungan dan lahan persawahan yang terbentang luas, dan juga ada laut. Sementara Riau yang terdiri dari dataran rendah, ada juga persawahan, ada perkebunan. Dari keadaan alam 2 daerah ini, di dalam pengembangan kurikulum haruslah memperhatikan hal-hal tersebut. Setelah kodrat alam ada kodrat zaman. Zaman ini selalu berubah. Kalau diingat semasa saya SD dulu, itu jauh berbeda dengan zaman sekarang ini. Di zaman SD dulu dibandingkan dengan sekarang ini sebagai pendidik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini begitu berkembang pesat dan sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar
sekarang ini bisa dikembangkan dengan iptek atau dengan IT. Di zaman dahulu itu kita belum mengenal perkembangan teknologi, jangankan internet, menggunakan telepon pun pada waktu itu hanya sedikit, hanya sebagian kecil yang menggunakan telepon. Saat sekarang ini, mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai bahkan tua, mereka menggunakan gadget dengan berbagai kecanggihannya untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahuinya. Di sini bisa kita cari, bisa kita buka melalui browser internet. Konsep yang kedua adalah konsep perubahan, prinsip perubahan yang terdiri dari asas trikon, asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ketiga asas ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sedangkan konsep yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi artinya cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi budi pekerti merupakan cipta, rasa, dan karsa yang dimanfaatkan di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Beranjak kita dari semboyan dan tiga konsep dari Ki Hajar Dewantara, bahwa proses belajar mengajar dalam kurikulum merdeka, dalam menerapkan profil pelajar Pancasila, kita benar-benar memperhatikan tiga konsep ini, sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan bisa tercapai semaksimal mungkin. Proses pembelajaran pada saat ini itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jika kita menginginkan hasil yang memuaskan, kita ambil contoh, kita ingin menanam padi, tentu yang kita semai adalah benihnya, benih padi lah yang kita tanam. Padi yang kita tanam, maka hasilnya juga berupa padi. Jagung yang kita tanam, hasilnya juga berupa jagung. Jangan padi yang kita tanam hasilnya berupa jagung. Ini hal yang tidak baik. Kita menanam padi, kalau kita rawat dari awal, dari bibit sampai panen, maka hasilnya akan memuaskan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita menyemai padi, kalau tidak kita pupuk, tidak kita pelihara dengan sebaik mungkin, kita hanya mengabaikan begitu saja. Setelah disemai dibiarkan. Ini ibarat kita memberikan pendidikan kepada anak tanpa ada tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan, bisa jadi apa yang diterima oleh anak didik kita itu bisa ke arah yang negatif. Makanya di dalam kurikulum merdeka, kita sebagai penuntun atau kita sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak. Kita harus jeli dalam penggunaan berbagai media pembelajaran agar proses kegiatan belajar mengajar yang kita inginkan itu tercapai
sesuai keinginan dan tujuan pembelajaran kita. Dari pemaparan saya dari awal sampai akhir tadi, bahwa dapat disimpulkan di dalam kurikulum Merdeka, dalam hal ini kita sebagai pendidik dituntut untuk aktif dalam berbagai kegiatan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Dari refleksi yang saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa di dalam pengembangan kurikulum di sekolah perlu kita perhatikan 3 konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Di antaranya adalah kodrat alam. Jadi di dalam pengembangan kurikulum di sekolah yang kita pimpin atau di sekolah yang kita ingin mengembangkan kurikulumnya, harus kita memperhatikan kodrat alam. Saya rasa sampai di sini pemaparan dari saya, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Saya Budi Kuswandi FPDI. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.